Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau Bapak bertanya bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Diulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak yang saya cintai, pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang puasa. Kebetulan sebentar lagi kita akan menghadapi atau menjalankan perintah puasa Ramadan. Anak-anak di dalam kelas ini, anak-anak semua ada yang sudah paham tentang puasa atau apa itu puasa. Kalau ada yang bisa boleh angkat tangan. Ya. Puasa adalah bahasa dari puasa, pengertian puasa. Puasa diambil dari bahasa Arab, yaitu asyam atau saum, yang artinya menahan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 183, yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sebentar lagi kita akan menjalankan perintah puasa Ramadan. Anak-anak harus mengetahui pengertian dan cara pelaksanaannya. Sebelum berlanjut di yang lebih dalam pengertian puasa Ramadan atau pengertian yang lebih jauh, saya ingin mengabsen siapa saja hari ini yang masuk dan siapa saja yang hari ini tidak masuk. Dari
Absen nomor 1 Ahmad Luki Firmansyah. Hadir? Ya, terima kasih. Alutfiatil Alwada. Hadir? Kalista Putri Yuhana. Hadir? Elviana Ainur Ya Fahrul. Hadir? Faiz Haikal Ahmad. Hadir? Istiana Widya Mala. Hadir? Kaira Queen Devebian izin. M Bagus Dwi Yudhistira. Hadir? Mahesta Dwi Rainansa. Hadir? Mutia Hayu Kencana. Hadir? Muhammad Ali Maulana. Hadir? Muhammad Adi Dharma. Hadir? Nafahatin Nur Rahmah. Hadir? Novi Askia Binta Safira. Hadir? Rizka Dwi Kamilatus Saadah. Hadir? Roidatun Nabila Al-Arif. Hadir? Salsabil Nuha Mayaza. Hadir? Siva Anastasia Putri Zahwa. Hadir? Tasya Latifa. Hadir? Salsalatil Maula. Hadir? Vicky Arrafi. Hadir? Zahwa Akila Fadila. Hadir? Yang tidak masuk Kaira izin. Pengertian puasa. Pengertian puasa ialah puasa itu diambil dari kata as-saum yang berarti menahan diri dari suatu perbuatan. Sedangkan menurut syarak as-saum adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Kalau anak-anak misalkan dalam waktu atau dalam bulan puasa Ramadan, setelah sholat isya, sholat tarawih, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran sampai malam, sampai menjelang pagi kurang lebih jam 3 atau setengah 4 itu ada istilahnya sahur. Makan dulu, sahur, setelah sahur terus niat. Biasanya gitu kalau di keluarga anak-anak di rumah bersama bapak ibu. Ini pagi, malam sholat tarawih, setelah dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, tidur, dilanjutkan dengan sahur. Karena akan menahan dari haus dan lapar dari terbit fajar sampai adzan subuh. Lebih kalau sepemahaman anak-anak itu sampai imsak ya, sampai imsak itu imsak ya, itu terakhir harus sudah anak-anak semua harus sudah menyelesaikan atau berkumur-kumur ya. Setelah itu niat ya, kalau di bulan puasa Ramadan itu anak-anak harus sudah menyelesaikan sahurnya ya. Kalau ada yang masih makan ya segera dihabiskan. Kalau mendengar suara imsak ya. Terus setelah itu berkumur, disunahkanlah berkumur, terus bergosok gigi ya, agar tidak ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di mulut anak-anak. Setelah itu dilanjutkan dengan berniat puasa. Ada yang sudah hafal di sini niat-niat puasa ya. Niatnya gini,
Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini niat puasa Ramadan ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma godin an adai fardis syahri Ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Kalau anak-anak malamnya ikut takbiran, nawaitu shauma godin an adai fardis syahri Ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Nah, terus anak-anak setelah subuh itu harus menahan lapar dan haus sampai menjelang maghrib, azan maghrib baru berbuka. Jadi anak-anak harus bisa menahan haus dan lapar, haus dan dahaga, bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi banyak sekali larangan-larangannya yang harus ditaati. Contohnya larangan untuk emosi, harus bisa menahan emosi. Terus dilarang untuk mencuri dan lain sebagainya. Dilarang untuk bergosip atau membuat gosip, ngerasani, bahasanya kalau orang di desa itu ngerasani, dilarang ya. Bisa-bisa dapat mengurangi pahala puasa tersebut. Adapun lamanya puasa Ramadan yakni 1 bulan penuh. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, tergantung ketetapan dari pemerintah. Awal puasa dan akhir puasa Ramadan itu menunggu awal dan akhir, menunggu pengumuman dari pemerintah. Macam-macam puasa yakni ada 3. Pertama puasa wajib, kedua puasa sunnah, dan ketiga puasa haram. Puasa wajib yakni puasa yang harus dilakukan setiap muslim dan tidak boleh ditinggalkan tanpa sebab yang jelas. Jikapun harus ditinggalkan, maka wajib hukumnya untuk diganti di lain hari. Jadi anak-anak besok kalau sudah balik, sudah besar, wajib hukumnya puasa Ramadan itu. Kalau kadang bolong-bolong bagaimana Pak? Sengaja tidak puasa, wajib hukumnya membayar hutangnya. Membayar hutangnya, hutang puasa itu wajib mengqodhoinya. Kalau istilahnya. Kalau perempuan bagaimana Pak? Kan kadang ada yang halangan atau dan lain sebagainya. Ada yang halangan. Ya wajib mengganti atau mengqodho atau membayar puasa di bulan berikutnya setelah puasa Ramadan. Wajib. Yang kedua yakni puasa sunnah. Anak-anak mesti ada yang sudah tahu, ada yang belum, atau ada yang bertanya-tanya mungkin tuh. Ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa Tasu'a Asyura ini. Contohnya gitu. Kalau pengertian puasa sunnah, ya puasa sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya seperti 6 bulan puasa sunnah di bulan Syawal. Terus Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Senin Kamis ya. Itu anak-anak mungkin ya.
Kalau anak-anak menjumpai di tetangganya atau di tempatnya ngaji, ya ada yang Pak Yai atau ustadzanya, hari Senin kok puasa ya, hari Senin ya, itu berarti puasa sunnah Senin Kamis. Ya. Ada lagi kalau misalkan waktu Idul Fitri, dia berkunjung di rumahnya gurunya, ustadz, atau di rumahnya Pak Kaji yang alim banget, yang alim, bulan ketiga Syawal kok masih berpuasa. Itu anak-anak itu beliau berarti melaksanakan puasa sunnah Syawal, 3 Syawal. Yang ketiga, macam-macam puasa, yakni puasa haram, yakni puasa yang tidak boleh dilakukan pada hari-hari tertentu. Jadi ada puasa haram, itu ada anak-anaknya, tidak boleh puasa. Apabila sengaja puasa bagaimana Pak? Kesregepan misalnya, kalau seneng saking sukane berpuasa ya, itu hukumnya haram. Ini ada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Contohnya 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau di Idul Fitri di hari ke-1 Idul Fitri itu haram hukumnya berpuasa. Kalau Idul Adha atau hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, bulan Zulhijjah, itu haram hukumnya berpuasa. Syarat-syarat seseorang untuk memenuhi wajib berpuasa, yakni yang pertama sudah pasti beragama Islam, kedua balik, ketiga kuat dan mampu berpuasa, keempat berakal. Kalau syarat-syarat sah puasa, 1 beragama Islam, kedua mumayyiz adalah masa usia kurang lebih 7 tahun atau saat seseorang sudah dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Ketiga, suci dari haid dan nifas. Keempat, waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Tidak boleh berpuasa pada waktu-waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi puasa tanggal 1 pada hari raya Idul Fitri dan pada hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 hari raya Idul Adha, itu dilarang. Kalau rukun-rukun puasa anak-anak, yang pertama niat, yang kedua menahan diri, tujuan berpuasa 1, jadi Allah itu memberikan, ya ini suatu gambaran ya, berarti puasa itu bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja, tetapi Allah itu mengajarkan cara bersosial. Bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang fakir miskin, atau orang yang 1 hari penuh tidak bisa makan, itu kita dapat merasakannya dalam melaksanakan puasa. 1, tujuan puasa Ramadan dan puasa-puasa ya.
memiliki tujuan sebagai berikut kurang lebih itu. Satu, mengajarkan rasa empati. Kedua, menumbuhkan rasa kemandirian. Nah, ketiga, menjaga kesehatan. Jadi anak-anak kalau puasa itu, puasa Ramadan dan puasa sunnah lain, itu metabolisme kita itu menjadi sehat, dan dapat membersihkan tubuh dari racun dan memperbaiki sistem metabolisme tubuh. Keempat, meningkatkan solidaritas sosial. Kita jadi bisa bersosial. Soalnya kalau khususnya di bulan Ramadan, puasa Ramadan kan ada yang namanya bagi-bagi takjil, ada yang dianjurkan untuk bersedekah kan kita ini gitu. Meningkatkan kebersihan moral ya. Kurang lebih demikian pembelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di pertemuan minggu depan ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah ucap ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.